Bapak Ibu sekalian, izinkan saya menjelaskan tentang berbagai poin penting yang melatar belakangi berdirinya atau terbentuknya Fordik Prawira. Pada dasarnya, pembentukan Fordik Prawira dilandasi oleh keinginan kita untuk dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pendidikan kewirausahaan bagi SMA maupun SMK di sekitar wilayah Medan dan sekitarnya maupun di Sumatera Utara pada umumnya. Dan inisiasi ini telah pernah dilakukan oleh WBI sekitar 2 tahun yang lalu, namun kurang efektif karena saat itu yang dikonsolidasi adalah sekolah, dan pada tahun ini kita lebih bersifat bottom up, di mana kita mencoba untuk mengkonsolidasi guru dan memperoleh masukan dari guru yang melakukan secara langsung pembelajaran kewirausahaan sehingga kita dapat memperoleh masukan yang lebih baik. Oleh karena itu pada tanggal 24 November kemarin kita telah menyelenggarakan sebuah seminar yang bertajuk Menakar Implementasi Pembelajaran Kewirausahaan di SMA dan SMK, dan pada webinar itu kami melakukan diskusi dengan guru-guru di mana kita lebih banyak mendengar pengalaman dan pandangan guru-guru pengajar kewirausahaan di SMA dan SMK tentang proses yang mereka lalui dalam kegiatan pembelajaran kewirausahaan SMA serta kendala-kendala yang mereka hadapi. Selain itu, kita juga melepas sebuah angket yang bertajuk sama, Menakar Implementasi Pembelajaran Kewirausahaan di SMA dan SMK, yang walaupun sampai dengan hari ini baru diisi oleh 32 guru, tapi kita sudah bisa belajar banyak tentang isi dari isian angket tersebut. Yang pertama adalah kita dapat melihat bahwa ternyata guru-guru kewirausahaan kita mempunyai pengalaman yang cukup. Paling tidak guru-guru ini telah mengajar antara 1 sampai 3 tahun setidak-tidaknya. Selebihnya ada 50% yang mengajar lebih dari 3 tahun. Hanya 18% lebih yang baru mengajar kurang dari 1 tahun. Dalam bidang pendidikan, ternyata ragam bidang pendidikan yang dikuasai oleh guru-guru kewirausahaan ternyata sangat lebar. Walaupun memang ada tampak menonjol pendidikan ilmu pengetahuan alam maupun bidang kewirausahaan dan bidang ekonomi yang merupakan bidang ilmu yang cukup dominan, walaupun sebetulnya ini tidak terlalu signifikan untuk data sebesar ini. Jadi pada prinsipnya sebetulnya ada banyak ragam latar belakang bidang ilmu dari guru-guru kewirausahaan. Selanjutnya, bila melihat passion dari penugasan mengajar kewirausahaan, ternyata kita belum mendapatkan yang 100% menyatakan bahwa itu adalah passionnya. Jadi walaupun ada lebih dari 70% yang menyatakan bahwa passionnya adalah mengajar di kewirausahaan, tapi yang memastikan bahwa 100% merasa cocok dengan kewirausahaan itu hanya sekitar 18%. Selebihnya itu berada di antara yang menuju ke arah kurang cocok, merasa agak sedikit kurang cocok, tapi memang secara umum merasa cukup cocok untuk mengajar kewirausahaan. Nah, tentang kondisi pelatihan atau kemampuan guru kewirausahaan dalam melakukan pembelajaran kewirausahaan, ternyata ini digambarkan dari bahwa hampir 70% guru merasa belum pernah memperoleh pelatihan untuk melakukan pengajaran kewirausahaan. Dan ini menjadi sangat menarik karena ini akan menjadi komponen utama kebutuhan dari Bapak Ibu sekalian. Selebihnya sudah mengikuti pelatihan beberapa kali. Lalu pelatihan yang pernah diikuti oleh Bapak Ibu guru yang mengalami pelatihan, ternyata yang paling banyak dilakukan oleh perguruan tinggi, dan sebagian berikutnya adalah dilakukan oleh pemerintah atau dinas. Bagaimana dampak pelatihan bagi guru-guru kewirausahaan? Tampak di sini walaupun tidak 100% menggambarkan bahwa dampak pelatihan mempunyai impact atau dampak yang signifikan, tetapi secara umum 70% guru mengakui bahwa dampaknya berkisar antara sangat baik hingga cukup sebagai untuk membantu guru-guru dalam melaksanakan pembelajaran kewirausahaan. Nah, pada saat kita bertanya tentang apa yang perlu ditingkatkan, ternyata untuk
untuk kebutuhan meningkatkan pembelajaran kewirausahaan yang lebih efektif, guru-guru lebih menganggap bahwa mereka membutuhkan lahan praktek yang lebih representatif atau bengkel yang lebih baik atau dapur atau workshop dan lain sebagainya sebagai sarana tempat praktek siswa untuk melakukan kegiatan kewirausahaan. Dan selebihnya yang dominan adalah perlunya pengadaan pameran dan realisasi pemasaran dari produk wirausaha. Disusul setelah itu diperlukannya ruang pajang siswa. Tapi bila melihat tiga yang cukup banyak ini dari secara keseluruhan, tiga ini sebetulnya ini merepresentasikan kebutuhan kita untuk dapat mengapresiasi produk-produk yang dihasilkan oleh siswa melalui media pajang atau media ekspos atau pameran atau pemasaran dari produk yang telah digagas oleh siswa-siswa dalam mata pelajaran prakarya atau pengembangan produksi kreatif maupun kewirausahaan. Nah, menurut guru-guru semua, hal yang perlu ditingkatkan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran adalah terpenuhinya alat peraga yang cukup, serta adanya keterampilan dalam teknik pemasaran, serta di sini adalah kemampuan teknis untuk berwirausaha, untuk teknis praktis. Ini terhubung dengan alat peraga. Jadi artinya sebenarnya salah satu yang dirasakan oleh guru akan dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran adalah saat siswa memahami kemampuan teknis praktis tertentu yang spesifik dengan topik wirausaha yang dipelajari, beserta dengan memfasilitasi alat peraga. Setelah itu baru bagaimana memasarkan produk-produk yang dihasilkan. Nah, untuk memajukan kewirausahaan, apakah guru-guru merasa bahwa membangun komunitas adalah salah satu jalan? Dan di sini kami memperoleh angka yang luar biasa baik, bahwa ternyata ya guru-guru sangat memahami bahwa dan sangat setuju bahwa upaya untuk mengembangkan kewirausahaan dapat dilakukan melalui pengembangan komunitas pengajar kewirausahaan yang sudah kita lakukan lewat Fordiv Prawira. Dan seterusnya adalah apakah menghadirkan guru tamu akan memberikan motivasi dan penyegaran materi? Jawabannya juga iya, dan ini sangat menarik. Dan ini bisa menjadi salah satu kegiatan kita dalam saling sharing kemampuan atau saling sharing tenaga pengajar, baik antara setiap sekolah maupun antara WBI dan sekolah-sekolah yang ada, maupun mitra-mitra WBI yang juga merupakan pengusaha atau entrepreneur, untuk dapat mengajar dan memberikan wawasan dan penyegaran materi dalam pembelajaran kewirausahaan di sekolah masing-masing. Dan saya kira ini akan menjadi program kita di tahun 2021. Apakah menghadirkan tenaga ahli dalam bidang teknis tertentu, misalnya IT, programming, pemasaran, dan lain sebagainya, akan memajukan pembelajaran kewirausahaan? Tampaknya juga ini guru-guru sepakat sekali bahwa itu akan menjadi tindak lanjut yang sangat baik. Oleh karena itu, ini juga akan menggambarkan program kita ke depan. Selanjutnya, apakah pameran akan mendorong kemajuan kewirausahaan? Tampak juga hampir sama. Hampir 70% menyetujui bahwa memang pameran merupakan alat yang baik untuk memajukan pembelajaran kewirausahaan, terutama untuk memberikan apresiasi pada siswa. Nah, selebihnya kami juga mengkonfirmasi beberapa pernyataan tersebut dengan pernyataan subjektif yang setelah kami konsolidasi jawabannya sangat sesuai dan relevan. Jadi Bapak Ibu, itulah kira-kira gambaran dari keberadaan pembelajaran kewirausahaan kita di sekolah baik di SMA maupun SMK, dan ini akan menjadi PR bagi kita untuk bisa kita follow up dalam bentuk kegiatan bersama yang akan dapat mendorong dan memajukan pembelajaran kewirausahaan di sekolah kita masing-masing. Terima kasih.